Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Pada hari ini kami dapat bersama-sama dengan anak muda merayakan hari kelahiranmu lebih 2000 tahun yang lalu. Tetapi itu merupakan sejarah kepada kami, bahwa sejarah itu benar-benar telah terbukti. Dan hari ini kami mengingat sejarah, supaya apa yang pernah terjadi di bumi terjadi di dalam kehidupan kami, sehingga kami bukan hanya merayakan perayaan Natal, tapi kami sendiri berhari Natal. Kami menyambut Kristus di dalam kehidupan kami. Itulah arti Natal yang sesungguhnya. Oleh karena itu kami mempersiapkan hati kami, pikiran kami, biarlah Roh-Mu bekerja dengan leluasa, supaya pikiran kami terbuka untuk mengerti apa makna Natal yang sesungguhnya, sehingga kami boleh mendapatkannya. Kehadiran kami tidak menjadi sia-sia, tetapi pulang dengan damai sejahtera, karena itulah tujuan Tuhan datang ke tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita membaca dari Mika pasal yang kelima ayat 1 sampai 4a. Mika itu halaman 1238 di dalam Alkitab saya. Mika pasal yang kelima ayat 1 sampai 4a. Mika pasal 5 ayat 1 sampai 4a kita akan baca. Ayat 1 kaum Adam, ayat 2 kaum Hawa, ayat 3 bersama-sama, ayat 4 saya sendiri. Kaum Adam dulu, baru kaum Hawa dan bersama-sama. Dimulai dari kaum Adam. 1, 2, ya. Sekarang engkau harus menjadikan tembok bagimu. Maaf, Mika pasal 5 ayat 1. Mika pasal 5, di atas judulnya Raja Mesias dan Penyelamatan Israel. Sudah dapat ya? Oh, kamu ada nggak bawa Alkitab ya? Baik, yang bawa Alkitab coba dibaca dengan kuat ya. 2, 3, ya. Ya, tema Natal kita coba dilihat di wartanya sudah ada ya. Apa tema Natal kita? Kita baca bersama-sama 2 ya. Apa artinya? Ya, itu adalah kota Efrata, Bethlehem Efrata. Jadi kota Efrata ini adalah kota di Yehuda yang paling kecil dibanding dengan kota-kota yang lain, apalagi Yerusalem. Yerusalem itu kota yang paling besar, pusat ya, pusat daripada ibadah. Tempat bait Allah. Bait Allah dibangun di Yerusalem, sehingga orang semua beribadah datang ke Yerusalem, berkumpul di Yerusalem, menyembah Allah di Yerusalem, beribadah di bait Allah di Yerusalem. Tetapi Bethlehem ini tidak masuk hitungan, kecil, penduduknya sedikit. Dan penduduk yang sedikit ini pun pekerjaannya hanya sebagai gembala, hanya sebagai
budak. Kalau pada zaman perjanjian lama ada golongan-golongan. Golongan yang paling dihormati pada zaman itu adalah golongan Farisi, golongan Saduki. Ini golongan orang yang dianggap orang rohani. Imam-imam, ya, kalau imam-imam itu ada jubahnya, ada rumbai-rumbainya, ada juga alat-alat di bajunya itu kalau dia berjalan dia akan bunyi. Jadi orang akan melihat. Ini menjadi kebanggaan mereka. Tetapi Bethlehem Efrata adalah kota yang sangat kecil, penduduknya sangat sedikit dan tidak masuk hitungan. Kenapa tidak masuk hitungan? Karena penduduknya sebagai gembala. Pekerjaannya itu pekerjaan yang hina. Gembala itu biasanya tinggalnya di padang, beratapkan langit, beralaskan tanah, saudara. Berarti hidup mereka adalah hidup yang susah, hidup yang menderita, jauh dari keluarga, jauh dari sanak saudara, itu paling menderita. Dan yang lain adalah budak. Ya, selain gembala yang tinggal di Efrata ini, juga pekerjaannya adalah budak. Kalau budak belian itu biasanya ada tanda di kuping, ya, ditilik. Jadi kalau zaman sekarang, kalau dia dibuat tandanya di sini ditilik, itu budak, ya. Budak siapa? Budak dosa. Ya, jangan anggap, oh ini modern gitu ya. Apalagi pakai anting dia laki-laki, ya, pakai kerabu. Itu bukan modern, tetapi budak. Dari zaman dulu itu sebagai tanda bahwa dia milik, kepunyaan Tuhan. Jadi siapa yang punya tanda sudah ditilik, ini milik tuannya, budak orang lain gitu. Jadi kita pun kalau ada tanda-tanda kita, berarti kalau jalan di luar sana, setan akan kenal itu milikku gitu ya. Itu yang jalan itu milikku, lihat kan ada tandanya, ya. Jadi siapa yang punya tanda-tanda, iblis kenal, ya. Iblis kenal kita bahwa kita adalah miliknya. Jadi ketika gembala budak tinggal di kota kecil ini diabaikan. Ini tidak masuk hitungan, ini disingkirkan, ini terhina, sehingga mereka nggak bisa masuk ke bait suci. Orang yang dianggap najis, orang yang hina, orang yang kecil, orang yang disepelekan, tidak bisa masuk ke bait suci. Yang bisa adalah imam, orang Farisi, orang Saduki, orang yang dianggap rohani, yang layak menyembah Tuhan. Kota Yerusalem yang besar dan bait sucinya yang megah, oh dianggap inilah kota yang suci, kota yang mulia, kota yang beribadah. Tetapi Bethlehem Efrata adalah kota yang kecil, yang disingkirkan, yang tidak terhitung. Tetapi saudara-saudara, mengapa seorang nabi Mika menubuatkan tentang lahirnya Sang Mesias melalui kota kecil ini, melalui kota Efrata yang tidak masuk hitungan bagi manusia, apalagi bagi orang Yehuda waktu itu. Orang-orang menganggap ini tidak terhitung, tetapi Nabi Mika, seorang nabi yang terkenal, menubuatkan. Apa nubuatnya dari ayat 1? Hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sejak purbakala, sejak dahulu kala. Berarti siapa yang dinubuatkan Nabi Mika? Yang permulaannya sejak purbakala, sebelum ada segala sesuatu, sebelum ada dunia, sebelum ada kamu dan saya. Dialah Sang Mesias, dialah Yesus Kristus yang sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Dan dia
bagi manusia. Bukan berarti baru waktu dia lahir dia ada, tetapi sebelum segala sesuatu ada, dia sudah ada. Sejak purbakala, sejak dahulu kala, dia sudah ada. Dan ketika dia lahir, itu adalah penjelmaannya menjadi manusia, di mana Allah mau menyatakan dirinya kepada manusia. Jadi Natal bukan berarti, oh waktu Natal lah Allah ada, Yesus ada. Bukan. Natal itu hanya penjelmaannya. Dia sudah ada, membuktikan bahwa dia adalah Allah. Jadi Yesus yang kita sembah, Yesus yang kita percaya adalah Allah. Jangan mau ditipu, jangan mau digeser oleh pengajar-pengajar palsu. Karena Yesus ini sudah ada sejak purbakala, sejak dahulu kala. Berarti yang dinubuatkan Nabi Mika adalah tentang Yesus Kristus. Jadi Nabi Mika ini jauh sebelum ada lahir Yesus, dia sudah nubuatkan, saudara. Berarti nubuat itu artinya belum terjadi. Sebelum Yesus lahir, dia sudah nubuatkan, dia sudah janjikan bahwa daripadamu, hai Bethlehem Efrata, yang terkecil dari kaummu, daripadamu akan lahir seorang yang memerintah Israel. Itulah Yesus Kristus. Jadi kalau demikian kita bertanya, saudara ya, kita bertanya, mengapa? Mengapa Allah memilih kota kecil? Mengapa Allah mau lahir di tempat yang dihindari orang, tempat yang disingkirkan, tempat yang dihindari, artinya yang tidak masuk hitungan? Kenapa Tuhan mau lahir di situ? Mengapa bukan di Yerusalem? Yerusalem tempat ibadah, Yerusalem adalah bait suci, semua orang datang ke sana. Mengapa tidak lahir di situ? Ada beberapa poin yang perlu kita ketahui. Poin pertama, bahwa penilaian Allah dengan penilaian manusia bertolak belakang. Beda cara pandang Allah dengan cara pandang kita. Beda penilaian Allah dengan penilaian kita. Beda apa yang dalam pikiran Allah dengan pikiran manusia. Kalau orang pikir, wah pasti Allah hadir di Yerusalem, pasti Tuhan hadir di bait suci, tidak mungkin dia mau di tempat yang kecil, sunyi, sepi. Tidak mungkin dia mau. Tetapi kenapa dia lahir di tempat yang kecil? Kenapa dia mau di tempat budak, di tempat para gembala, lahir di tempat yang hina, saudara? Untuk membuktikan kepada dunia, untuk membuktikan kepada semua manusia bahwa bukan tempat membuat orang berhenti berbuat dosa. Bukan tempatnya membuat ada damai. Seringkali kita melihat tempat, saudara ya. Oh, yuk rekreasi sana, mantap tempatnya, indah luar biasa. Ya, kita kira tempat itu bisa memberi damai. Kita sering cari-cari tempat di mana represinya kayaknya suntuk kali ini. Ke tempat mana kita ya jalan supaya hilang stresnya, hilang suntuknya, hilang kehampaannya. Kemana kita cari tempat? Allah sengaja lahir di tempat hina, di tempat yang tidak masuk hitungan bagi manusia, bagi orang Yahudi, supaya membuka pikiran mereka bahwa tempat tidak pernah membuat mereka berhenti berbuat dosa. Yerusalem kota yang besar, Yerusalem tempat beribadah, semua orang datang, tetapi dosa
berbuat dosa di kota yang katanya suci. Katanya kota yang besar, yang rumah ibadah besar, tetapi kejahatan demi kejahatan terjadi. Itu membuktikan bahwa bukan tempat membuat saudara berhenti berbuat dosa. Seringkali kita mencari-cari tempat bagaimana supaya aku bisa berhenti berbuat dosa ya. Oh, mungkin di sana karena banyak kali jemaatnya, coba kita ke sana. Mungkin di situ Allah hadir ya. Jadi di mana banyak jemaat hadir ke situ, nggak berhenti juga berbuat dosa. Pulang-pulang dosa. Pulang dari ibadah berbuat dosa. Mau berhenti nggak sanggup. Lalu pergi ke tempat yang katanya indah, pemandangannya indah luar biasa, supaya ada damai. Ternyata di tempat indah sekalipun tidak bisa memberi damai. Tempat tidak pernah menjadi jaminan membuat seseorang berhenti berbuat dosa, membuat seseorang ada damai di dalam hati. Maka Tuhan pilih tempat terkecil, Efrata yang paling kecil, yang tidak masuk hitungan. Tuhan sengaja hadir di situ. Itu poin pertama. Supaya persepsi kita jangan salah. Supaya pemikiran kita sama dengan pemikiran Allah. Bukan tempat menghibur kita, bukan tempat membuat kita berubah, tidak. Walaupun kita ke mal-mal ibadah saudara, gak akan bisa merubah hati saudara. Banyak orang kan ibadah cari ke mall ya, enak kali di mall ini ada AC-nya, ya kan? Oh, licin ya, enak, harum, ya. Bajunya yang ibadah juga, aduh harum-harum semua. Tetapi ingat, tempat yang seperti apapun takkan sanggup membuat saudara berhenti berbuat dosa. Maka Tuhan Yesus memilih kelahirannya di tempat yang kecil, yang tidak dihitung oleh manusia, supaya membuka pikiran kita. Apa yang bisa membuat aku berhenti berbuat dosa? Apa yang membuat ada damai di hati ini? Poin yang kedua, tempat yang kecil Efrata itu penduduknya sedikit, dan orangnya juga adalah orang yang dikatakan hina. Pekerjaannya sebagai gembala dan budak ini biasanya disingkirkan. Kalau pejabat biasanya dihormati ya, apalagi imam-imam ya, ketika dia lewat dengan lonceng-loncengnya, wah cuma hormat begini. Tapi kalau budak lewat, tutup hidungnya, bawa lomba gitu ya. Jadi orang gak suka. Namun kita melihat bahwa Allah sengaja pilih mereka. Tuhan mengutus malaikatnya menjumpai para gembala. Dia tidak menjumpai imam-imam, dia tidak menjumpai orang Farisi dan orang Saduki, tetapi justru malaikat menjumpai para gembala yang sedang menggembalakan domba mereka, mungkin yang sedang kedinginan, sedang kesepian, sedang merasa hampa, merasa diri tak berguna. Wah, nasibku ini, aku kok seperti ini dilahirkannya. Kenapa aku bukan pejabat tinggi? Kenapa aku bukan orang terkenal? Kenapa aku bukan pedagang kaya raya? Kok aku lahir seperti gembala? Menjadi gembala yang miskin, yang harus pisah dengan keluargaku. Ketika dia menjaga dombanya, disitulah Tuhan menjumpai dia melalui malaikatnya. Berarti di hadapan Tuhan bukan melihat pekerjaan saudara, bukan melihat status saudara, dia bukan melihat latar belakang sosial kita, dia bukan melihat kedudukan kita, siapa kita, tetapi bagi Tuhan semua manusia berharga. Semua manusia apapun latar belakang pekerjaannya berharga di mata Tuhan. Karena bukan pekerjaan kita yang layak bagi Dia. Yang membuat kita layak adalah
bahwa aku bisa segalanya. Aku mampu begini, aku bisa begitu. Aku orang rohani. Aku orang yang cukup baik, ya. Itu tidak dijumpai oleh Tuhan. Tetapi yang dijumpai tadi adalah para gembala yang sedang mengingat bagaimana kehidupannya, bagaimana latar belakangnya, yang susah, yang menderita, yang terpisah dari sanak saudara, kesepian, tidak ada damai. Tuhan menjumpai para gembala. Sesudah Tuhan menjumpai para gembala, maka para gembala langsung merespon. Kalau berita tentang Tuhan di Yerusalem sudah lama diberitakan, tetapi di Bethlehem Efrata begitu disampaikan oleh malaikat, para gembala ada respon. Responnya segera, bukan berlambat-lambat, segera pergi ke Bethlehem dan berjumpa dengan Yusuf, Maria, dan bayi yang terbaring di palungan. Inilah iman, saudara. Iman itu apa? Ada respon, bukan dengar-dengar aja. Natal adalah Kristus telah lahir, dengar. Tahun depan pun Natal, Tuhan Yesus mati bagimu, dengar. Tahun depan lagi dengar. Berlalu tahun demi tahun, tetapi tidak ada respon dari kita, maka damai tidak akan pernah menjadi milik kita. Kalau para gembala, dia langsung meresponi ketika ada kabar, diberitakan malaikat, dia langsung percaya, dia langsung bertindak dengan cepat-cepat, dan ada hasil dari iman mereka. Nah, itu poin yang kedua. Dan yang ketiga, kehadiran Yesus itulah yang mengubahkan kota kecil, kota yang tidak masuk hitungan, yang disepelekan, menjadi kota yang bersejarah. Akhirnya Bethlehem Efrata menjadi satu sejarah penting, dituliskan di dalam Alkitab, diberitakan tiap-tiap tahun. Dari yang tidak dihargai, dari yang tidak masuk hitungan, dari yang disepelekan, sekarang kota ini bukan lagi yang terkecil, tetapi menjadi kota yang punya makna sejarah. Mari kita banding dengan Matius 2 ayat 6. Ini perjanjian baru, Matius pasal yang kedua ayat 6. Kita akan baca bersama-sama 2, 3 ya. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Berarti mengapa dikatakan tadi adalah Efrata kecil, sekarang engkau sekali-kali bukan terkecil. Ini seperti bertolak belakangnya. Tadi dikatakan Efrata terkecil, sekarang sekali-kali kamu tidak terkecil. Kenapa? Karena dari yang kecil lahir yang besar. Maka kota yang kecil menjadi besar. Saudara-saudara, kehadiran Yesus mengubah kota kecil Nazaret, mengubah kota kecil Efrata menjadi kota yang bermakna, kota yang berarti, kota yang bersejarah, kota yang diingat oleh semua bangsa di seluruh dunia. Tidak hanya orang Yahudi, tetapi di seluruh dunia kota Efrata kecil menjadi terkenal oleh karena lahirnya seorang raja. Raja yang besar lahir, membuat kota kecil menjadi terkenal, menjadi bermakna, dan punya sejarah yang berarti. Mungkin saudara di dalam kehidupannya, di dalam keluarga kita, mungkin kita anak yang kurang dihargai. Mungkin kita anak yang disepelekan karena kita kurang pintar. Saudara-saudara kita lebih pintar dari kita. Atau mungkin kita selalu diremehkan oleh teman-teman kita, oleh teman sekolah, teman kuliah,
dan sebagainya. Mungkin kita kurang dihargai, kurang dihitung, ya, selalu kurang dihitung di dalam perhitungan orang lain. Di tengah-tengah keluarga juga demikian. Tapi hari ini Natal artinya Allah menghargai saudara. Allah mengingat saudara bahwa saudara adalah orang yang berharga. Sebagaimana dia menjumpai para gembala, demikian juga saudara-saudara yang mau menjumpai saudara, yang mungkin menganggap diri selama ini tak layak, tak ada apa-apanya dibanding yang lain, dibanding temanku orang tuanya luar biasa, kepintarannya luar biasa, uangnya lebih banyak dari aku, dan sebagainya. Banyak hal membuat kita minder, banyak hal membuat kita merasa, oh nasibku kok begini ya, kenapa nasibku seperti ini, bukan seperti dia. Mengapa aku dilahirkan seperti ini, tidak seperti itu? Tetapi firman Tuhan katakan, kau berharga di mataku. Walaupun kau tidak dihargai oleh sesamamu, tidak dihargai oleh orang tuamu, disepelekan oleh orang lain, di hadapan Tuhan kau berharga. Kita semua berharga karena kita memiliki jiwa. Sebagaimana Tuhan menjumpai gembala, Dia mau menjumpai saudara-saudara, apalagi anak-anak muda. Jangan merasa minder, jangan merasa tak berharga, jangan merasa tak bernilai. Tapi saudara punya nilai khusus di mata Tuhan. Saudara berharga di mata Tuhan. Jangan pernah menganggap diri ini tidak ada apa-apanya. Kita semua berharga bagi Tuhan. Saya kasih contoh di Alkitab. Yang dijumpai Tuhan jarang orang hebat. Yang dijumpai oleh Tuhan biasanya adalah orang-orang yang dihindari, orang-orang yang dihina, orang yang disepelekan. Contohnya siapa? Perempuan Samaria. Perempuan Samaria sengaja mengambil air jam 12 siang supaya nggak ada orang, supaya nggak bertemu dengan orang banyak. Kenapa? Malu. Karena selalu dihindari, selalu diomongin. Jadi jam 12 siang nggak ada orang ke sumur ngambil air, maka sengaja dia tahankan panas-panas supaya tidak bertemu dengan orang banyak. Tapi justru Tuhan Yesus sengaja, nanti saudara baca Yohanes pasal 4 ya. Tuhan Yesus sengaja melewati Samaria. Kenapa dia sengaja? Ada orang yang haus di situ, ada orang yang hampa hidupnya, yang dihindari oleh orang banyak, yang membutuhkan kasih Tuhan. Maka Tuhan sengaja. Berarti saudara dilihat Tuhan. Siapapun saudara dilihat Tuhan. Apapun pergumulan saudara, Tuhan tahu. Ya, apapun kekosongan, kehampaan, ya, di dalam diri saudara, Tuhan lihat. Jangan kira orang itu aja yang Tuhan lihat, aku enggak. Tuhan enggak peduli padaku. Enggak. Tuhan sangat memperdulikan kita. Justru Dia peduli kepada orang-orang hina, orang-orang kecil, orang yang disepelekan, orang yang kurang dihargai. Daud juga saudara disepelekan oleh orang tuanya Isai. Abang-abangnya semua disuruh perang, tetapi Daud disuruh menjadi gembala. Jagalah kambing domba kita, kamu gak tahu apa itu tentang perang. Jaga sana bagianmu itu, domba. Maka waktu pemilihan raja, Daud tidak dipanggil. Yang dipanggil adalah abang-abangnya. Tapi saudara tahu apa yang terjadi? Nabi Samuel katakan, semua ini tidak dipilih Tuhan. Di mata manusia ini layak, saudara-saudaranya yang tinggi tegap layak untuk menjadi raja. Tetapi di mata Tuhan semua tidak dipilih. Maka Nabi Samuel katakan, masih adakah anakmu yang lain? Ada satu lagi, tapi kan gak masuk hitungan itu, masih kemerah-merahan, gak layaknya itu. Makanya gak saya panggil gitu ya. Tapi Nabi Samuel bilang,
sebelum dia datang kita tidak akan makan. Orang yang direndahkan, orang yang disepelekan, orang yang dikecilkan akan diangkatkan oleh Tuhan. Jadi kalau saudara dikecilkan orang, jangan ikut mengecilkan diri sendiri. Ya, jangan ikut. Ketika dikecilkan orang, iya memang nasibku begini, oh nasib. Gitu ya. Itu namanya ketika dihina orang, kita terima hinaannya, kita akui gitu. Harusnya tidak. Walaupun engkau menghina aku, walaupun kau tidak menghargai aku karena aku tidak punya pengaruh apa-apa, tapi ada Allahku yang peduli padaku, yang menghargai hidupku, yang mengasihi aku, yang tahu akan diriku, sehingga kita berkemenangan. Jadi Daud yang disepelekan oleh bapaknya sendiri yang bernama Isai diangkatkan oleh Tuhan, dan akhirnya Daudlah yang menjadi raja kedua di Israel. Jadi saudara-saudara ini yang merasa diri kecil, saudara bisa dipakai oleh Tuhan. Jangan pernah ingat, di tangan Tuhan yang hebat, di tangan raja yang berkuasa, saudara yang kecil bisa dijadikan menjadi orang yang penting. Yang penting adalah kehadiran sang raja, bukan hebatnya kita, tetapi kehadiran orang yang hebat, Allah, raja, penguasa. Ketika dia hadir di dalam diri kita, itu mengubahkan kita dari tidak berarti menjadi berarti, dari tidak berguna menjadi berguna. Contoh yang kedua, saudara tahu Sakeus itu siapa? Sakeus itu pekerjaannya pemungut cukai yang tidak disukai oleh orang Yahudi. Itu sangat dibenci oleh orang Yahudi, pemungut cukai. Tetapi uangnya banyak, karena dengan memeras pun dia mau. Kenapa? Karena dalam hatinya hampa, kosong, sepi, gak ada damai, gak ada sukacita. Oh, mungkin dengan meraih banyak keuntungan, dengan mengumpulkan banyak harta, aku bisa damai, aku bisa mendapat sukacita. Sehingga dia kumpul harta, melimpah saudara. Tapi apa yang dia inginkan, apa yang dia harapkan, tidak kunjung tiba. Dia tidak mendapatkan damai di dalam kehidupannya, karena orang lain pun semua tidak suka dengan dia. Apalagi Tuhan, orang lain tidak suka, karena dia memeras. Dia melakukan dosa demi keuntungannya, demi meraih keuntungan sebesar-besarnya. Dia rindu ada damai, dia rindu ada sukacita. Tetapi walaupun dia sudah kaya, dia mendapat jabatan tertinggi, dia sebagai kepala, damai tidak ada. Lalu dia mendengar kabar tentang Tuhan Yesus, tentang Yesus Juru Selamat yang bisa memberi damai, memberi sukacita. Akhirnya dia bertindak, dia mencari, dia menjumpai. Waktu dia menjumpai, ada hambatan saudara, bukan mulus. Ketika dia ingin bertemu dengan Tuhan Yesus, rindu mendapat damai, ada tantangan, ada rintangan. Orang banyak semua tinggi-tinggi, dia rumahnya pendek. Ya, Sakeus ini badannya pendek, orang kaya, kepala pemungut cukai, tidak bisa melihat Tuhan oleh karena orang lain. Tetapi dia tidak malu berlari. Biasanya kalau orang punya jabatan kan malu ya, gengsi dong. Apalagi ada nanti anak buahnya di situ. Ini hilang gengsi demi tujuan. Kerinduannya mendorong dia, sehingga dia berlari melewati orang banyak. Sesudah lewat orang banyak juga nggak nampak. Lalu ada pohon di situ, dia panjat pohon. Bayangkan orang pendek manjat dan bapak-bapak, gimana, lucu kan? Orang pendek ya, memanjat pohon ara, dari atas dia lihat Tuhan Yesus. Tetapi waktu dia memanjat pohon ara itu, orang lain gak peduli. Orang lain semua mengabaikan diri. Namun ada satu yang peduli. Itulah Yesus Kristus. Tuhan Yesus peduli kepada orang yang rindu akan dia.
ketiga, mata Tuhan tertuju kepada Sakeus, bukan kepada orang yang tinggi tegap itu ya, bukan kepada orang banyak, tapi kepada Sakeus yang pendek, yang dihina orang. Dia katakan apa? Sakeus, aku mau menumpang di rumah. Sakeus tertuju luar biasa. Aku kok diperhatikan, aku kok dikhususkan. Mengapa orang banyak ini tidak? Jadi mengapa orang banyak yang berduyun-duyun itu diabaikan oleh Tuhan? Mungkin motivasinya hanya lihat cewek dan lihat cowok seperti memori tadi ya. Mana tahu ada di situ yang pas di hati gitu ya. Nah, kalau lihat cewek dan cowok itu yang ditemukan. Tapi kalau mau bertemu dengan Tuhan Yesus lihat hati kita, maka dia akan pedulikan kita. Tergantung motivasi. Jadi kalau motivasi orang cari materi, materilah yang dia dapat. Cari berkat. Saudara akan diberkati, amin. Amin. Ya, itu yang dia dapat. Dapat materi. Sakeus dapat materi, tapi tidak ada damai. Yang saudara perlukan di tengah-tengah kehidupan ini, sehingga saudara sekolah, kuliah, mati-matian itu apa? Supaya bekerja, dapat duit itu apa? Supaya ada damai, kan gitu ya. Dapat duit kalau hancur-hancuran, berumah tangga juga kalau perang-perangan. Buat apa? Banyak orang kan suka cari cewek, cari cowok di tempat ibadah. Katakanlah ketemu jodoh. Tapi kalau perang tiap hari, perang Irak-Irak, birik melayang gitu ya, gelas pecah, keran patah, itu tiap hari. Waktu pacaran, aduh sayang kaulah yang tercantik, wah ya, aduh lalu cewek bilang, akulah yang tercantik gitu ya, padahal itu ayam gombal. Lalu kaulah yang terganteng, aku yang terganteng, padahal itu supaya uangnya keluar. Sama, cewek pun begitu, cowok pun begitu. Masuk rumah tangga, masuk dalam rumah tangga nampak aslinya. Tadi kan kepalsuan yang nampak, tapi sesudah mau masuk ke rumah tangga gak bisa lagi disembunyikan. Oh, kau rupanya ya, kayak gitu rupanya sifatmu. Dulu gak betul nalukirnya lebih baik kali kau. Rupanya mantan itu lebih baik. Gitu ya, iya. Banyak orang berumah tangga begitu. Akhirnya sesudah ada anak main Facebookan dengan mantan dan kawin cerai. Kan banyak zaman ini ya, zaman modern yang penuh kehancuran. Ketika kita tahu bahwa banyak kehancuran, di mana kita menemukan damai? Bukan dalam perjodohan, bukan dalam materi. Sakeus sudah mendapat materi, ya. Bukan dalam kegantengan, kecantikan, bukan dalam tempat-tempat yang indah, mempesona. Ya, sehingga kita mau menghabiskan uang sebanyak-banyaknya demi mendapatkan damai. Tapi pulang-pulang dari tempat yang indah bukan damai, malah menyesal. Kenapa menyesal? Menyesal kan aku tadi pergi ke sana, uangku habis, damainya gak ada juga ya. Uangnya habis, damainya tak kunjung dapat gitu. Nyesal. Jadi kalau kita cari damai, jangan ke tempat yang salah. Bukan tempatnya memberi damai, tetapi Raja Damai itu. Raja Damai lahir, itu yang memberi damai. Kalau Raja Damai gak ada, gak akan mungkin manusia menemukan damai. Kalau bisa pun dunia memberi damai, itu apa Yesus datang? Udah damai kok, kalian udah damai-damai aja ya. Nah, gak usah aku datang gitu. Tapi karena kita semuanya penuh dengan kegelisahan, kekhawatiran, kehampaan, kekosongan, maka Allah sang Raja Damai datang. Dia mau memperbaiki diri kita yang telah rusak, hidup kita yang penuh dengan kehampaan. Seperti gembala tadi, hampa, kosong, sepi. Tanpa hadirnya sang
sini nggak damai, Anda bisa memuliakan Allah ya. Anda bisa memuji Allah. Yang ada apa? Sumut-sumut. Kupikir tadi sahabat jedanya makan. Ternyata kue pada pulang malam ini dia. Nggak damai saudara ya. Udah kuhitung-hitung tadi ada. Paling nggak ayam penyet. Ternyata salah tafsir, hanya kue gitu ya. Jadi pulang itu sumut-sumut, bukan damai, bukan memuliakan Allah. Kalau Raja Damai hadir, itu tidak diperhitungkan lagi. Oleh karena ada damai di hati, ingin memuji, memuliakan, meninggikan diri. Terima kasih Tuhan, kehadiran-Mu mengisi kekosongan batinku. Terima kasih Tuhan, kehadiran-Mu mengubah hidupku yang tidak berharga, yang tidak berarti, yang dikecilkan orang, tetapi diangkatkan oleh Tuhan. Itu seharusnya pujian keluar dari mulut kita. Maka dari firman Tuhan ini membuka pikiran kita bahwa tempat tidak akan pernah mengubah saudara. Ibadah dimanapun saudara tidak akan bisa mengubah. Ya, di istana pun saudara beribadah nggak bisa, ya, nggak akan bisa berubah. Di mall terindah pun nggak bisa mengubah. Tetapi di mana saja tempat yang paling hina sekalipun, dengan hadirnya Sang Raja Damai membuat saudara damai. Maka saya dimanapun sukacita, enggak, makanya jarang saya ke mall-mall gitu, jarang. Mungkin saudara jarang lihat gitu ya, jalan-jalan rekreasi, refreshing. Ngapain? Karena ada damai kok. Baca Alkitab aja udah damai. Apa yang buang-buang ya? Bisa beli Alkitab banget. Bisa dibaca, tambah orang ke surga. Itu yang paling penting. Raja Damai hadir, memberi damai. Di rumah pun ada damai. Nggak nonton TV pun damai kok. Ya, ada orang kan merasa hampa sekali. Nggak ada hiburan. Lawak-lawak mau nyanyi. Lawak-lawak pun tak ada gitu ya. Maka banyak orang ibadah cari lawak-lawak. Di mana pendetanya yang suka lawak-lawak ke situ dia. Pulang apa? Apa tadi pulang? Nggak tahu. Apa tadi pulang? Pokoknya lucu lah. Pendetanya tadi lucu kali. Ya apa yang kau dapat? Nggak ada. Hanya lucu, hanya pulang ketawa-ketawa, tetapi tidak mengubah dosa jalan terus. Ini yang menyakitkan hati Tuhan. Tuhan mau kehadirannya membuat kita bisa berhenti dari kejahatan kita. Kehadiran Yesus membuat kita stop dengan dosa kita. Gak suka lagi dengan dosa, tetapi suka dengan firman, suka dengan kebenaran, ya. Dan kita hidup berguna bagi Tuhan. Sakeus ketika dia memungut cukai, dia dibenci oleh orang lain. Tetapi sesudah Kristus datang menjumpai dia diubahkan 180 derajat. Karena dia katakan apa? Setengah dari yang kukumpul-kumpul ini akan kuberikan kepada orang miskin. Mengapa? Walaupun banyak tidak memberi damai, lebih baik berikan. Ini kecil kok. Bukan ini membuat aku damai rupanya. Jangan salah. Anak muda seringkali berpikiran bahwa dengan banyak uang bisa membahagiakan orang tua. Maka tadi memori kesaksian, aku rindu membahagiakan orang tua, tapi ditipu terus gitu ya. Aku rindu membahagiakan orang tua. Pengertian kita membahagiakan kalau kita kasih uang. Tidak. Keperluan orang tua kita bukan uang semata-mata, tetapi kehadiran Sang Pemilik, Sang Raja Damai. Itu memberi damai bagi dia. Kalau anaknya bisa menerima Raja Damai, itu kamu bagikan, barulah kamu mengasihi orang tua. Tapi kalau kamu sendiri tidak menerima Raja Damai, bagaimana kamu membagikan kepada mereka? Mereka akan binasa. Ketika kamu membiarkan dia binasa,
Berarti kalau saudara biarkan orang tua binasa yang sudah bersusah payah membiayai kuliah saudara, saudara anak Tuhan. Saudara nanti senang di surga, orang tua saudara jerit-jerit di sana. Sampai hati melihatnya. Bukan materi membahagiakan. Ingat itu. Yang membahagiakan manusia adalah hadirnya Sang Juru Selamat, Yesus Kristus. Itu mengubah segalanya. Pola pikir diubah, hati diubah, tujuan hidup diubah. Kalau itu belum diubahkan, berarti di mana Kristus? Di mana? Jangan saudara bilang udah di hati. Yesus ada di hati, Yesus ada di hati. Lalu apa buahnya? Kalau Yesus ada di hati, yang Yesus pikirkan apa? Jiwa. Mana mungkin kita biarkan keluarga kita mati binasa? Bumi akan lenyap. Langit bumi akan lenyap. Kalau jiwa saudara tidak selamat, saudara paling malu. Kita paling malu. Jadi kalau kita sudah dapat, kita nggak bagikan ke keluarga kita, ke orang tua kita, berarti itu bukan sayang namanya. Itu sama dengan sayang-sayang Jambe orang Karo. Ya, ada cerita orang Karo sedikit ya. Orang Karo dulu kan ada labu kuning itu namanya Jambe, dibawa dari ladang, dilus-lus, cantik kali Jambe ini katanya. Duh sayangnya Jambe ini, dibawa disayang-sayang sampai di rumah dipotong. Ya, sampai di rumah dipotong, dibelah, dimasak. Itu namanya sayang-sayang Jambe. Ya, seolah-olah sayang tapi dipotong. Kita pun sayang kali sama orang tua, aku kasih uang tapi dia binasa. Itu sayang Jambe itu. Jadi bukan uang, bukan materi yang diharapkan orang tua kita ya. Kepada anak-anak kami, orang-orang muda, jangan mati-matian untuk dunia, tapi pikirkanlah jiwa saudara. Mati-matian pikirkan jiwa yang belum diselamatkan, supaya saudara bisa memikirkan keluarga kita yang lain. Kita yang sudah mendengar firman hari ini, kita yang harus berpikir serius. Banyak orang belum pernah mendengar. Dia hanya rutin rajin beribadah seperti orang Yerusalem tadi, rutin datang, tetapi Tuhan tidak hadir di sini. Tuhan hadir di kota kecil Efrata yang dianggap tidak berarti, tetapi Tuhan hadir di sana. Tuhan mau hadir di dalam diri saudara, di dalam kehidupan kita, karena Dia mau menjadikan kita berarti, berguna bagi Dia. Kehadiran Tuhan membuat kita berguna. Kehadiran Tuhan mengubah kehidupan kita yang telah dirusak oleh iblis menjadi baik. Contoh yang dirusak adalah perempuan Samaria. Itu rusak. 5 suaminya, tapi itu pun bukan suaminya, berarti wanita sundal namanya ya. Itu perempuan sundal, tetapi dijumpai khusus oleh Tuhan. Sesudah Tuhan Yesus jumpai dia, hidupnya diubahkan. Dari menghindari orang, sekarang dia menjumpai orang. Berarti perempuan sundal bisa menjadi penginjil. Mengapa? Kok berani? Tadi malu bertemu dengan orang, sekarang malah menjumpai orang banyak. Karena Kristus sudah memperbaiki apa yang rusak di dalam diri. Maka sesudah diperbaiki, dia berani menjumpai orang banyak, bersaksi tentang Kristus kepada mereka. Jadi kehidupan kita yang pemalu, minder, merasa diri tak berarti, Tuhan yang saudara perlukan. Kehadiran Sang Juru Selamat, Yesus, itulah kebutuhan saudara yang bisa mengubah rasa tidak berdaya, tidak berguna, tidak berarti, rasa diri minder, hampa dan sebagainya. Tuhan hadir akan membuat saudara menjadi berguna, seperti perempuan Samaria. Jadi ada 4 contoh tadi ya: gembala, Daud, perempuan Samaria, Zakheus. Yang mana mirip dengan saudara?
di antara 4 tokoh ini. Satu, Daud, ya disepelekan oleh orang tuanya, tidak masuk hitungan di keluarga. Itu sering membuat kita merasa benci ke orang tua. Aku dendam kali sama orang tua. Kenapa? Aku dibedakan di tengah-tengah keluarga. Aku anak yang disingkirkan, kurang dihargai, kurang diperhitungkan dibanding anak yang lain. Itu Daud. Yang kedua, perempuan Samaria. Itu adalah perempuan yang berzinah, perempuan yang bersundal, tetapi dosanya itu disucikan oleh Allah. Sebanyak apapun dosa saudara, sekotor apapun saudara, untuk itu Yesus datang. Jangan merasa hina. Kalaupun saudara sudah terlanjur, kalaupun anak-anak kami sudah kotor, kehadiran Tuhan akan mengampuni, menyucikan dosa-dosa saudara. Itu contoh yang kedua. Contoh yang ketiga adalah Sakeus. Sakeus ini, dia merasa bahwa dengan kekayaan dia bisa mendapat damai. Maka dengan memeras pun, dia coba-coba mencari keuntungan. Dia kumpul-kumpul uang. Tetapi ternyata itu semua kebohongan. Dunia menawarkan kenikmatan dunia, ya, kehebatan dunia, kemuliaan dunia. Ingat, itu semua sudah dialami Sakeus. Sakeus contohnya, dan dia tidak mendapat damai. Berarti damai yang sesungguhnya hanya ada pada Raja Damai yang lahir di kota yang kecil ini, Yesus Kristus. Jadi bukan jabatan saudara nanti, bukan materi saudara yang banyak memberi damai di dalam hati, tetapi Kristus hadir, itu jaminan damai. Contoh yang keempat adalah para gembala. Gembala yang dihina, gembala yang tidak masuk hitungan, gembala yang miskin, gembala yang sepi, kosong, dijumpai oleh Tuhan dan pulang dengan sukacita, pulang dengan memuliakan Allah. Berarti sehina apapun saudara, Tuhan mengasihi, Tuhan peduli, Tuhan mau hadir di dalam hidup saudara. Karena hanya Dia yang bisa mengubah saudara dari kehinaan menjadi mulia. Allah itu yang mulia, maka ketika Dia hadir, saudara yang hina akan diubahkannya menjadi mulia. Inilah renungan Natal kita pada malam hari ini, supaya saudara bisa melihat ke dalam diri kita. Saya mirip dengan siapa dari 4 tokoh itu? Tuhan Yesus menjumpai semuanya. Semua memerlukan Yesus, semua memerlukan Raja Damai. Maka kita pun semua memerlukan kehadirannya di dalam hidup kita. Hanya Dia yang bisa memperbaiki, Dia yang bisa menjadikan kita berguna di hadapannya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk firman yang sudah disampaikan. Biarlah Roh-Mu yang kudus meneruskannya, supaya kami mengerti bahwa Engkau sengaja lahir di kota yang kecil, yang hina, yang penduduknya tidak masuk hitungan. Itulah gambaran kami. Kami manusia yang hina, kami manusia yang tidak masuk hitungan, tetapi Engkau datang menjumpai kami. Itulah Natal yang sesungguhnya. Karena kelahiran-Mu, ketika Engkau hadir di dalam hati kamilah, mengubahkan hidup kami dari tidak berguna menjadi berguna, dari hina menjadi mulia, dari kecil menjadi orang yang dipandang Allah. Terima kasih Tuhan. Berkati anak-anak kami, pemuda-pemudi remaja yang sudah mendengarkannya, supaya masa muda mereka mengenal Tuhan dan mereka mau percaya kepadamu, supaya harapan-harapan mereka mendapatkan damai. Mereka tahu hanya di dalam Engkau, bukan di luar Engkau, bukan di dalam jabatan, pekerjaan dan materi, tetapi di dalam pribadi Allah, Yesus Kristus Sang Raja Damai. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.